reaksi kita melihat video ini. Saya berkomentar melalui suara dan kalian berkomentar melalui kolom komentar. Saksikan. Oke, Anda tahu ajaran Muhammad tentang cicak? Tahu, tahu. Suruh ngapain kalau temen cicak? Suruh mati. Suruh mati. Nah, ketika membunuh cicak, maka mendapatkan 100 pahala, betul? Betul. Betul. Kenapa kalau cicak dibunuh maka mendapatkan pahala? Ya, karena Nabi Muhammad kayak benci sama cicak kayaknya. Benci sama cicak. Kenapa Muhammad yang benci sama cicak, kalian yang melampiaskan kebencian Muhammad? Coba. Ya mungkin di ajaran kami memang begitu, Bang. Iya, karena kalian ini adalah alat-alatnya Muhammad. Tuhan kalian. Gini, coba ya. Saya akan kasih Anda fakta-fakta tentang kenapa cicak itu harus dibunuh. Menurut Muhammad, cicak dibunuh karena dia membantu dalam meniup api ketika Ibrahim dibakar. Jadi cicak gini belum. Saya heran, cicak yang dilihat Muhammad ini cicak naga atau bagaimana? Apa jangan-jangan Muhammad pernah ngelihat naga begitu nyembur? Atau naga yang di TikTok itu loh. Oh, nah Muhammad lihat itu cicak tuh, kata dia kan. Jadi memang sangat kuat diduga memang Muhammad ini memang mengalami gangguan. Ada gangguan memang dia itu memang. Gitu loh. Sekarang saya tanya. Secara nalar Anda lah, Bang. Anda percaya cicak niup-niup api ketika Ibrahim dibakar? Nggak percaya. Tapi Muhammad ngomong begitu. Ya kurang tahu juga sih, Bang. Terus kesimpulannya bagaimana? Ya mungkin bohong aja itu kitabnya itu. Kitabnya yang bohong apa Muhammad yang bohong? Nggak mungkin ada yang nulis kebohongannya mungkin. Oke, sekarang berarti Anda setuju bahwa kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, ini dia nih. Ini cicak yang lihat Muhammad. Oh, itu cicaknya itu. Itu cicaknya. Jadi begini. Berarti Anda menyimpulkan bahwa kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu adalah kitab yang berisi kebohongan, kitab yang berisi fitnah kepada Muhammad. Iya. Oke. Berarti Anda setuju bahwa kitab itu harus dicampakkan ke tong sampah. Setuju? Itu maksudnya omongan itu ada di Al-Quran ya, Bang? Baik. Saya sudah membaca Al-Quran itu lebih dari 100 kali. Khatam saya Al-Quran itu. Hebat abang nih. Tidak ada di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa cicak meniup-niup api Ibrahim ketika dibakar. Nah, itu adanya di dalam kitab-kitab hadis. Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ya banyak itu riwayat-riwayat itu. Banyak sekali riwayat-riwayat itu. Dan itu sahih. Ya kan? Kalau sahih artinya itu benar-benar informasi itu valid. Kalau kata Kainama, valid. Itu benar-benar valid dari Muhammad. Nah, lalu Anda simpulkan mustahil Muhammad bilang gitu. Karena Anda nggak percaya, nggak kok niup-niup api, ya kan? Lalu Anda simpulkan bahwa orang-orang lah yang berbohong lalu menempatkan itu ke mulutnya Muhammad seolah-olah Muhammad mengatakan demikian. Betul? Betul. Kesimpulannya, kitab Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari berisi fitnah-fitnah, kekejian, kebohongan untuk menjelek-jelekkan Muhammad. Anda setuju? Iya. Berarti Anda setuju bahwa umat Muslim harus segera membuang kitab hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari dari rumahnya? Bingung sih jawabnya. Bingung. Ini saya dengar-dengar Mas Edis ya,
Betul, Kang Apip. Oh iya, yang pinter ya? Ya, bukan pintar sih. Yang jelas saya mengungkapkan fakta. Apa Ah, yang sungguh-sungguh merupakan fakta di dalam agama Islam. Nah, salah satunya adalah ini. Salah satunya adalah ketika orang Islam membantah penyaliban, di detik yang sama orang Islam bingung. tapi si Mas kan Kristen ya? Betul. Tapi kan gini Mas, saya sering dengar. Hmm, Yang disalib itu kan Yesus. betul. Katanya Yesus itu penembus dosa, apa betul? Ya, tetapi kita bukan ke situ bahasan kita. Kalau Yesus menebus Ah, dosa, ya kan itu kan iman atau kepercayaannya orang Kristen. Nah, sebenarnya orang Islam tidak ada dalam Al-Qur'an itu membantah itu. Nggak ada dalam Al-Qur'an. Yesus disalib untuk menebus dosa, tidak demikian. Nggak ada ayat Qur'an yang bilang begitu. Oh iya, tapi kan Yang kalau orang Kristen membantah, memang ada ya. bagaimana? Kalau dari orang Kristen memang ada itu Yesus Betul. penebus dosa. Betul, betul. Dan Al-Qur'an Enggak. tidak membantah itu. Al-Qur'an hanya membantah penyalibannya saja, betul. Oh iya, tapi kan gini Mas, ya tuh Bang. Hmm. Mas kan Kristen seharusnya dengan aturan membahas ke agama Mas, ya. Jadi saya mau tahu gitu ya. Ini banyak orang Islam yang awam nih, Kang Apip. Coba Kang Apip bisa Hmm. duduk dulu diam begitu biar kita ngobrolnya nyambung begitu. Ya sebentar saya. Ini kan dipegang HP-nya Mas. Iya, makanya jangan dipegang nanti tangan pegel, takutnya nggak bisa balik lagi. Nah, Tapi Mas, saya sering-sering buka kitab ini Mas tuh, Mas tuh. Mas sering baca kitab ini nggak Mas? apa itu? Injil Barnabas? Iya. Emang ada gitu dalam Quran Injil Barnabas? Ya makanya saya kan mau dalam arti Quran udah Quran pegangan agama Islam. Cuma saya kan mau tahu isi-isinya Injil Barnabas, tuh, Mas. Ya kan kadang-kadang kan orang Kristen yang dipegang Injilnya. Hmm, Apa sama enggak sama Injil ini gitu yang Mas Beda. bahas? beda. Itu Hah? Injil Barnabas itu karangan seseorang yang bernama Mustafa. Itu dikarang seseorang yang bernama Mustafa, dikarang tahun 1600-an. Dan bahasa asli dari Injil itu adalah bahasa Itali. Oh gitu. Iya, makanya itu Injil odong-odong. Gini, begini Apip, biar kita tidak panjang lebar melebar kemana-mana. Jangan dulu melebar Ya. kemana ya. Al-Quran kan datang ingin menyangkal atau membantah penyaliban itu dengan kata-kata wama qataluhu wama salabuhu walakin syubiha lahum. Betul. Mereka tidak membunuhnya dan tiada pula menyalibnya melainkan yang diserupakan bagi mereka. Betul. Ya. Nah, Tapi kan artinya- gini Mas. Terus Mas, terus. Artinya ada seseorang yang dia itu bukan Isa, bukan Yesus, tapi wajahnya diganti jadi wajahnya Isa atau wajahnya Yesus. Jadi akhirnya orang tersebutlah yang disalibkan menggantikan Yesus. Betul. Ya, saya kan gini Mas, memang saya bukan ustaz, sering dengar sama orang-orang pintar atau ustaz, ya kiai, para ajengan. Saya hanya pakai peci putih cuma gini tuh Mas, botak Mas, saya malu Mas. Jadi ada ya peci Jangan malah putih. membahas peci atuh, Kang Apip. Jangan membahas peci. Kita fokus saja. Ya nggak apa-apa Mas. Oke, artinya ada orang lain yang dia itu dibuat menjadi Isa, betul. Benar. Berarti mereka menjadi salah salib, salah sasaran, betul. Betul. Artinya ada orang yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu masalahnya apa, tahu-tahu malah dia yang disalib, betul. Betul. Apa nggak dia itu, Kang Apip? Apa? Apa nggak dia itu? Ya makanya kan orang itu Yesus Bentar itu dulu, kan Kang Apip pelan-pelan, Kang Apip. Orang-orang ingin menyalibkan Isa, ingin menyalibkan Yesus. Tahu-tahu wajahnya Apip Hidayat dirubah jadi wajahnya Isa. Nah, lalu orang-orang jadi menyalibkan Apip Hidayat. Kira-kira Apip apes tidak? ya saya kan apes, orang apes gitu Apes Mas. artinya Ah. Allah membuat orang yang tidak bersalah, Allah membuat orang yang tidak tahu apa-apa menjadi wajahnya diganti jadi wajahnya Isa. Artinya Allah zalim tidak? Ya itu kan Nabi Isa itu dicintai sama Allah gitu Mas. Ya, Maka karena dicintai oleh Allah, Allah menumbalkan orang lain, betul. Kan maksudnya kan yang menyalib itu siapa? Sebentar dulu, Apip, pelan-pelan. Si Mbak atau siapa, Mas? Apip Hidayat, pelan-pelan, Kang Apip. Ah. Orang-orang ingin mencari Isa untuk menyalibkan Isa. Tahu-tahu ada orang lain yang dia sesungguhnya bukan Isa. Contoh namanya Apip Hidayat. Ya. Dirubahlah Contoh si Mas Edi saja ya. Sebentar. Dirubahlah wajahnya Apip Hidayat menjadi Isa. Sehingga orang-orang malah menyalibkan Apip Hidayat. Berarti orang-orang salah sasaran, betul. Orang-orang menjadi tertipu, betul. Ya. Nah, kalau ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya, betul. Siapa penipunya? Iblis. Berarti yang merubah wajahnya Apip menjadi Isa adalah iblis. Ya iya, makanya Makanya Allah iblis. Allah tidak menipu. Berarti Allah, jangan Allah adalah iblis. Jadi kan Siapa gini, yang merubah, Mas. siapa yang merubah wajahnya Apip menjadi wajahnya Isa? Iblis atau Allah? Ya Allah. Oke, karena perbuatan itu orang-orang menjadi tertipu, betul. Betul. Berarti siapa penipunya? Iblis. Sungguh nekat yang nyata. Makanya saya bilang, nekat bantah penyaliban Yesus, Allah malah bikin umat muslim jadi bingung. Ya, makanya gini Mas, ya. Nabi Isa itu kan disayangi Allah, bahkan orang yang disayangi tentunya akan dilindungi, Mas, ya. Iya, kenapa harus dengan membuat orang lain yang tidak tahu apa-apa sebagai gantinya? Ya, itu makanya dia yang disalib itu bukan Yesus, itu aja, Mas. Iya, itu sudah kita panggil dari tadi. Maksud saya, kenapa Allah harus membuat orang lain yang tidak tahu itu siapa menjadi gantinya?
Mm-mm. Kenapa? Kenapa tidak hanya diganti saja udah beres? Ya makanya itu kan yang gantinya mungkin orang banyak dosa, Mas. Digantinya sama Mungkin jadi main Allah. tebak-tebakan. Iya iya dong, makanya. Oke, apakah Al-Quran adalah kitab yang lengkap dan menjelaskan? Apa, Mas? Apakah Al-Quran kitab yang lengkap, kitab yang menjelaskan, memberi petunjuk? Ya kalau bagi umat Islam itu lengkap, Mas. Oke, Ya. kalau lengkap menjelaskan, artinya umat Islam harus berdasarkan Al-Quran tersebut, betul? Ya, Nah, di dalam makanya kan Al-Quran gini, tersebut Mas, orang yang dalam, menggantikan itu orang yang berdosa. yang dalam Al-Quran juga yang mengatakan bahkan amanah Rasul bima unzila kan gitu. Jadi semuanya bahkan kitab yang 4 itu harus diimani, Mas. Al-Quran, Zabur, Injil. Lari kemana-mana. Ya ya makanya. Ya. Bukan itu yang dibahas, Kang Apip. Yang ditanya, menurut Ya. Al-Quran kan lengkap, jelas. Hmm. Betul. Ya jelas, lengkap. Artinya, kalau Al-Quran lengkap dan jelas, orang Islam tidak boleh berandai-andai berasumsi, harus berdasarkan Quran itu, betul? Betul. Oke, menurut Al-Quran tersebut, yang menggantikan itu siapa? Menggantikan siapa? Menggantikan Isa lah. Ya, saya kan belum tahu ayat-ayatnya itu, Mas. Bahkan Terus dalam kenapa Al-Quran. naik ke sini? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Apa yang saya dengar, saya tidak akan langsung menanggapinya, tetapi saya meng-cross-check terlebih dahulu kebenaran dari yang saya dengar. Baik itu menyedihkan ataupun melihat menyenangkan, teman-teman. Saya cross-check dulu. Jika itu memang benar, saya ambil ilmunya. Jika itu salah, mungkin saya cross-check, mengklarifikasi, nah ini yang benar. Nah, seperti itu juga teman-teman. Kalian bisa tinggalkan kolom komentar dari video ini. Tinggalkan di kolom komentar dari apa yang kalian ketahui yang diperbincangkan ini. Salam damai dan salam kasih dari Terang.